adalah seorang arsitek gedung pencakar langit. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Allison dan anak laki-laki yang bernama Nathan. Seusai bekerja, John memutuskan pulang lebih awal karena pekerjaannya sudah selesai. Sebenarnya rumah tangga John sedang tidak baik-baik saja karena dia dan istrinya habis bertengkar hebat. John ingin pulang dan meminta maaf kepada istrinya. Di tengah perjalanan, John mendengar siaran radio yang memberitahu adanya komet Clark yang akan melintas di dekat bumi. Saking dekatnya nanti, komet itu bisa terlihat dengan mata telanjang di siang bolong. NASA memberitahu kalau komet Clark ini bukan berasal dari tata surya bumi. Sesampainya di rumah, John menemui istrinya yang sedang berolahraga. Allison pun memberitahu John kalau mereka akan merayakan ulang tahun Nathan besok. Allison menyuruh John bersiap-siap karena dia sudah mengundang semua tetangganya. John lalu menemui Nathan. John terpukau melihat gambar yang dibuat Nathan mengenai komet Clark. Nathan pun berkata menurut gurunya, perbedaan komet dan asteroid adalah komet itu bergerak jauh lebih cepat daripada asteroid. John pun memeriksa alat penyuntik insulin yang tertempel di perut Nathan karena Nathan mengidap diabetes. Nathan pun berkata kalau dia baik-baik saja. Berita tentang komet Clark menjadi topik hangat di mana-mana. Di televisi disebutkan kalau komet Clark ini berupa pecahan-pecahan dari batu dan es. Jejak pecahan komet Clark sangat panjang sehingga para astronom belum bisa mengukur secara pasti berapa banyak jumlah pecahan komet itu. Keesokan harinya, sebelum pesta dimulai, John dan Nathan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Sesampainya di parkiran supermarket, John melihat ada banyak pesawat militer yang terbang di langit. Nathan lalu menunjuk sebuah cahaya di langit. Itu adalah cahaya dari komet Clark yang sudah mulai terlihat. Di saat John dan Nathan sedang memilih barang, tiba-tiba handphone milik John berbunyi. John melihat sebuah pesan yang bertuliskan peringatan penting di handphonenya. Setelah melihat sekeliling, John pun bingung karena hanya dia yang menerima pesan itu. Departemen Keamanan Dalam Negeri lalu menelpon John. Telepon itu adalah pemberitahuan kalau John dan keluarganya terpilih untuk direlokasi ke tempat perlindungan yang lebih aman. John pun curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah. John yang panik pun mengajak anaknya bergegas pulang. Di jalanan, John melihat mobil-mobil militer berjejeran di jalan serta pesawat-pesawat militer yang lalu lalang. Sesampainya di rumah, para tetangga sudah berkumpul. Mereka sedang melihat berita live streaming mengenai penampakan komet Clark yang akan jatuh di Samudra Atlantik. John pun mengajak istrinya berbicara empat mata. John memberitahu mengenai telepon yang tadi dia terima. Allison pun tidak percaya. Dia ingin John fokus pada acara ulang tahun anaknya. Mereka pun melanjutkan menonton siaran langsung jatuhnya komet Clark. Dari layar televisi, mereka melihat komet itu akhirnya jatuh. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa di laut. Mereka lalu mendengar suara